Menparekraf tanggapi usulan Gubernur Bali soal pencabutan visa on arrival. Otoritas Yogyakarta siapkan langkah antisipasi terkait pengungsian jika erupsi Merapi membesar. Kementerian PPPA Maluku Utara soroti pernikahan dini yang berdampak buruk. Halo pemirsa, selamat datang di program Kilas Nusantara Siang, Selasa 14 Maret bersama saya, Arya Sindiara. Kami telah memilih 3 berita dari tanah air untuk menemani siang Anda. Kabar pembuka datang dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang memberikan tanggapan terkait usulan pencabutan visa on arrival bagi para turis asal Ukraina dan Rusia yang masuk ke Bali. Menurutnya usulan itu masih harus dikaji. Terjadi karena para wisatawan belum mahir. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi usulan Gubernur Bali terkait pencabutan visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival, khususnya bagi turis asal Ukraina dan Rusia yang kerap melakukan pelanggaran di Pulau Dewata. Dalam konferensi pers yang diikuti dari Jakarta Senin 13 Maret, Sandiaga menilai perlu dilakukan pengkajian yang menyeluruh soal usulan tersebut. Sebab, Sandiaga mengungkapkan jumlah pengunjung yang melanggar aturan di Bali masih terbilang kecil dibandingkan dengan jumlah turis dari kedua negara yang masuk ke salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia itu. Dari kunjungan bulan Januari saja, dari jumlah yang datang dari Rusia dan Ukraina, mungkin yang berulah dan menimbulkan masalah ini jumlahnya belum signifikan, tapi ini akan kita bicarakan secara detail dengan pemangku kepentingan yang lainnya. Selain soal visa on arrival, dia juga menyoroti maraknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh turis asing di Bali dan kebijakan pelarangan sewa motor bagi para wisatawan itu. Sandiaga mengatakan sudah mendapat laporan terkait banyaknya kecelakaan lalu lintas karena para wisatawan belum mahir mengendarai motor, namun nekat menggunakannya untuk berwisata di Bali. Ia menyebut, setiap kebijakan tentu perlu memprioritaskan keamanan dan keselamatan pengendara, dan pelanggaran harus ditindak tegas. Perlu dipertimbangkan pula langkah untuk menertibkan para penyedia jasa rental motor. Adapun Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cok Bagus Pemayun, mengatakan akan mengkaji ulang kebijakan terkait penyediaan jasa kendaraan wisata, khususnya terkait kendaraan roda 2. Pertanyaannya, apakah roda 2 itu termasuk kendaraan wisata? Karena kami sudah berhubungan dengan Dinas Perhubungan, karenanya memang belum termasuk kendaraan wisata. Karena apa? Karena memang kita menjaga keamanan daripada wisatawan melakukan wisatanya di Bali. Nah, tentu hal ini besok kami akan diundang rapat oleh Kapolda Bali, Pak, Mas Menteri, terkait dengan beberapa hal mengenai tata kelola. Cok Bagus menjelaskan ketentuan untuk berperilaku tertib dengan selalu menggunakan sarana transportasi usaha perjalanan wisata telah tertuang dalam Peraturan Gubernur atau Pergub Provinsi Bali. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Di Sleman, Yogyakarta, pemirsa, kepolisian setempat menyebut telah memetakan skema pengungsian sebagai langkah antisipasi jika status Gunung Merapi naik menjadi level keempat atau awas. Awan panas disebut telah meluncur dari Gunung Merapi sebanyak 60 kali sejak Sabtu 11 Maret. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Polisi Suwondo Nainggolan mengatakan telah memetakan skema pengungsian mulai dari barak pengungsian, armada angkut, logistik, hingga skala prioritas yang harus diungsikan terlebih dahulu jika status Merapi naik ke level 4 atau tingkat awas. Saat memantau pos pengamatan Gunung Merapi yang ada di Kaliurang Senin 13 Maret, Kapolda mengingatkan lagi apa saja yang harus dilakukan bila kondisi berubah menjadi darurat. Mana yang harus kita angkut,
itu kita refresh lagi. Kita sudah sepakati tempatnya, sudah sepakati kendaraannya. Nah, ini kita akan sedikit merefresh, mengulang lagi. Nanti ada gladi posko yang kita lakukan, memang tidak seperti gladi posko besar. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, kemana kami kirim bantuan, itu nggak perlu lagi bertanya. Sudah otomatis akan ada di pos ini. Akan otomatis di pos ini. Lalu siapa pengendalinya? Pengendalinya yang di pos itu. Aktivitas Merapi pada hari ini tidak seaktif 2 hari sebelumnya, di mana awan panas terus terjadi. Gunung Merapi telah memuntahkan awan panas guguran sebanyak 60 kali hingga hari ini. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Bergeser ke Maluku Utara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di provinsi tersebut meminta agar pemerintah setempat mencegah terjadinya pernikahan dini, baik pada laki-laki maupun perempuan. Pernikahan dini disebut lebih banyak memberikan dampak buruk, baik untuk pasangan suami istri maupun anak yang dilahirkan. Kemudian dari Provinsi Maluku Utara, laki-laki 51 sampai ke tingkat daerah, kita mengikuti 5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara untuk melakukan sosialisasi demi mencegah pernikahan dini. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian PPPA, Destri Handayani, pada Senin 13 Maret mengatakan, pernikahan dini akan mengakibatkan dampak buruk baik bagi pasangan suami istri maupun anak. Mereka yang melakukan pernikahan dini umumnya belum dewasa untuk membina rumah tangga, sehingga rentan terjadi kekerasan bahkan perceraian. Anak yang menikah masih usia anak itu dia secara fisik dan mental tuh belum siap, sehingga fisiknya nanti dia bisa melahirkan anak-anak yang BBLR itu berat badan lahir rendah, kemudian pengasuhannya tidak bagus, misalnya asupan gizinya ya, dan pengasuhannya itu nanti yang mengganggu tumbuh kembang anak sehingga menyebabkan dia menjadi tumbuhnya itu stunting. Berdasarkan undang-undang, seseorang bisa menikah setelah menginjak usia 19 tahun. Kenapa sampai sudah ditetapkan 19 tahun? Karena kematangan dari segala hal gitu, mulai dari organ reproduksi si anak, kemudian kesiapan anak untuk melangsungkan bahtera rumah tangga itu benar-benar siap di usia yang 19 tahun ke atas. Berdasarkan data PPPA Maluku Utara, angka pernikahan dini di sana tercatat hingga 14,4%, yang disebabkan minimnya pemahaman masyarakat. Dari Halmahera Selatan, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, kabar dari Maluku Utara tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Kilas Nusantara siang ini. Dapatkan juga informasi terbaru dan menarik lainnya melalui laman antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, serta kanal 124 IndiHome dan UC TV kami. Terima kasih dan sampai jumpa.